Di usianya yang ke-277, PT Pos Indonesia terus melakukan berbagai inovasi, terutama dalam penyaluran bantuan sosial. Lantas, apa saja inovasi yang dilakukan PT Pos Indonesia dalam melayani penyaluran bansos di wilayah 3T? Berikut informasi selengkapnya. Usia 277 tahun, Pos Indonesia terus melakukan inovasi dan transformasi di semua lini pelayanan. Salah satunya adalah fund distribution di bidang bisnis jasa keuangan PT Pos Indonesia dalam penyaluran bansos PKH dan sembako di wilayah 3T. Seperti apa mekanisme dan penyaluran, inovasi dan transformasi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia dalam penyaluran bansos PKH dan sembako di daerah 3T? Berikut liputannya. PT Pos Indonesia Persero menjalankan layanan fund distribution dengan melakukan pembayaran bansos sembako dan PKH dari Kementerian Sosial kepada keluarga penerima manfaat KPM di seluruh Indonesia, termasuk daerah 3T, terluar, terdepan, dan terpencil. Kita mendukung sepenuhnya program dari pemerintah untuk melakukan digitalisasi penyaluran bansos. Artinya PT Pos Indonesia, saya katakan saat ini kita sudah siap terkait dengan pilihan. Kalau misalnya masyarakat di kota yang sudah punya smartphone, kita sudah bisa menyiapkan itu. Di satu kondisi masyarakat hanya punya fitur pun, kami juga sudah bisa. Di daerah-daerah terpencil yang masyarakat tidak punya sama sekali, kami juga bisa. Jadi intinya insya Allah sesuai dengan amanah yang diberikan negara kepada kami, bahwa PT Pos Indonesia akan hadir untuk daerah-daerah yang 3T yang untuk membantu masalah literasi kaitan dengan inklusi keuangan tadi. Kabupaten Beliling Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dan kantor Pos Komodo menjadi salah satu wilayah 3T pertama yang disasar Pos Indonesia untuk penyaluran bansos sembako dan PKH di triwulan ketiga ini. Guna mempercepat penyaluran, Pos Indonesia mendahulukan pendistribusian bansos di wilayah 3T. Untuk layanan melalui PT Pos ini saya mengikutinya dari dekat dan terlihat bahwa ini sangat efektif dan saya melihat ini akan sangat membantu juga, terutama terkait kebutuhan masyarakat yang sangat terdesak dengan situasi kondisi perkembangan terakhir ini. Dengan melalui PT Pos, saya melihatnya ini sangat membantu juga akses penerimaan bagi KPM. Pos Indonesia sudah melakukan perubahan dan pengembangan dalam aplikasi Pos Girokes demi kelancaran penyaluran bansos sembako dan PKH. Pos Indonesia terus kedepankan inovasi dan transformasi salurkan bansos, sembako, dan PKH di tahap ketiga. Melakukan penyaluran bansos ini kan sudah sejak lama. PT Pos ditunjuk oleh pemerintah itu sejak tahun 2016 dulu juga sudah menyalurkan bansos. Hanya saja untuk aplikasi PGC ini kan kita mulai lakukan sejak tahun 2020 dengan berbagai keunggulan yang saya sebutkan tadi. Nah, tantangannya adalah ketika kemarin kami PT Pos Indonesia mendapatkan apresiasi dari iNews ya, karena inovasi yang kami lakukan untuk PGC ini menjadi sesuatu yang dihargai oleh banyak pihak dan kita mendapatkan penghargaan atas itu. Nah, ini tugas kami bagaimana menunjukkan bahwa aplikasi PGC ini, Pos Girokes ini terus memberikan manfaat buat masyarakat, buat pemerintah, dan terus kita kembangkan. Seperti kemarin kita ke lokasi 3T, bagaimana masyarakat ataupun KPM tidak perlu datang ke kota, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan uang ya untuk transportasi. Tapi petugas PT Pos yang datang, sehingga mereka hanya berjalan kaki ataupun naik sepeda atau sepeda motor datang ke kantor camat ya, sehingga langsung dapat uang ya. Nggak perlu harus ke kota, dia harus keluarkan uang cukup mahal hanya untuk mendapatkan bansos. Pengembangan platform digital dan treatment khusus dilakukan PT Pos Indonesia Persero dalam menyalurkan bansos PKH dan sembako di wilayah 3T. Nama Abdul Majid, tinggalnya di Desa Tantung, Dusun Gulumisi, Kampung Tenda. Ya, kalau untuk dapat satu hari-hari, karena saya juga penjaga masjid paling tunggu sedekah dari orang. Ada 10.000, 20.000 saya bisa dapat. Jadi sedekahin dari orang, satu minggu bisa menghasilkan 20.000, 30.000, itu beli nasi. Sekarang baru mulai kemarin waktu saya tiba bansos dari pos ini, baru saya ada dapat bantuan
nggak ada kesulitan, nggak ada potongan, tetap 600. Nggak ada potong sekali pun, sedikit pun tidak ada. Ya kalau untuk bansosnya 600.000 memang merasakan nggak cukup lah. Karena saya punya makanan satu hari untuk 1 bulan, berasnya 20 kilo. Harga beras sekarang sudah 13.500. Harapan saya ke depannya barangkali bisa bansos ini akan ditambah sedikit seberapa aja. Marta Mer, tinggal di Melo, kampung Melo, pekerjaan petani. Saya merasa senang, bahagia karena adanya bantuan bansos ini, Ibu, untuk kebutuhan anak-anak dan untuk sendiri juga. Hanya butuh beli beras sedikit pun, mau minyak goreng pun, gula, untuk kebutuhan dapur lah. Kalau yang sesudahnya belum ada potong 600, biasa seperti hari ini. Iya, saya dapat bantuan dan setiap kali menerima bantuan itu dari PT Pos Indonesia. Jadi setiap kali kalau mau terima jadi selalu ke sini. Kita terima per 3 bulan ya, jadi dengan 600.000. Jadi paling untuk makan sehari-hari ya. Apalagi dengan Labuan Bajo yang super premium dengan harganya ya lumayan lah untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi paling untuk beli beras, sayur, ikan, minyak, ya gitu saja untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau untuk pengambilan dana di PT Pos itu mudah, Kak. Paling kita datang cuman bawa KTP saja, langsung dicek, langsung terima. Jadi sangat mudah. Terima kasih Bapak Jokowi, terima kasih PT Pos Indonesia. Bantuannya sangat bermanfaat dan sudah saya terima. Demikian liputan kinerja penyaluran bansos PKH dan sembako di wilayah 3T. Dari Labuan Bajo, Flores, NTT, saya Febri melaporkan.